Selamat pagi murid ibu semua kelas 3C. Apa kabar nakku? Semoga kita semua sehat-sehat ya nak ya, terhindar dari virus yang ada sekarang. Rajinlah kita memakai masker ya nak, juga kita mencuci tangan agar kita sehat. Oke nak? Sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak ibu kelas 3C, tentu kamu sudah bersiap-siap untuk belajar kena. Nah, sekarang kita belajar yaitu tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Sekarang kita sudah sub 4 ya nak ya. Berarti sudah kita lalui sub 1, sub 2, sub 3. Sekarang kita sub 4. Oke nak? Pembelajaran 1. Hari ini kita pembelajaran 1 ya nak ya. Nah, coba diperhatikan keterangan ibu, penjelasan ibu. Nanti ada soalnya dari situ saya buat ya. Kita sudah banyak belajar pada subtema 1, subtema 2, dan subtema 3. Ya kan? Masih ingat kamu nakku? Tentu kamu pintar semua. Sudah bisa menyebutkan daur hidup kupu-kupu, katak, dan nyamuk. Dan banyak lagi yang lain yang sudah kita pelajari. Ya kan? Masih ingat anak ibu? Nah, sekarang kita belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Perkembangan tumbuhan nakku. Di sekitar kita itu banyak kita lihat tumbuhan. Banyak kita jumpai tumbuhan ya nak ya. Tumbuhan sangat banyak manfaatnya bagi kehidupan manusia. Manfaat itu kegunaannya ya nak. Apa manfaatnya nakku? Apa manfaat tumbuhan itu untuk kita? Coba kamu menjawab. Apa gunanya tumbuhan itu untuk kita? Yaitu sebagai makanan kita. Nah, menjaga kelestarian tumbuhan sama dengan menjaga alam sekitar atau lingkungan ya. Lingkungan kita itu perlu kita jaga supaya tetap lestari, supaya tetap bersih ya. Bagaimana cara menjaganya nakku? Menjaga lingkungan itu dan menjaga tanaman itu bagaimana? Tentu merawat tumbuhan, misalnya menyiramnya, kemudian memberi pupuk, ya kan? Pernahkah kamu menyiram tanaman kamu atau menyiram bunga yang ada di depan rumahmu? Kalau pernah, berarti kamu anak yang setia, anak yang baik ya, yang taat akan perintah orang tua ya nah. Tumbuhan ini makin lama makin banyak karena berkembang biak. Tumbuhan kita itu yang ada di taman kita itu makin lama makin banyak karena berkembang biak ya. Bukan hewan aja dan manusia yang berkembang biak, tumbuhan juga berkembang biak supaya makin banyak. Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan buatan atau bantuan manusia ya, bantuan manusia. Perkembangbiakan tumbuhan penting untuk memenuhi kebutuhan manusia ya nak ya. Nah, coba kita lihat cara merawat tumbuhan halaman 143. Bisa kita lihat itu nanti cara merawat. Di situ ada berbagai tanaman. Itu perlu kita rawat, perlu kita siram supaya dia tumbuh subur ya nak ya, seperti halaman 143. Hewan mengalami daur hidup dan tumbuhan pun seperti itu dengan cara yang berbeda-beda dalam perkembangbiakannya ya, berbeda. Bukan hanya hewan mengalami daur hidup, tapi tumbuhan juga mengalami seperti itu tapi dengan cara yang berbeda ya. Ada tumbuhan atau tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami dan ada juga secara buatan.
ya, buatan manusia atau bantuan manusia ya. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau tunas ya anakku, biji atau tunas. Selain itu ada juga dengan umbi atau spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji yaitu misalnya pohon mangga, jeruk, semangka ya, itu dengan biji anakku. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan tunas yaitu pisang, bambu, cocor bebek ya, cocor bebek. Perkembangbiak buatan adalah dengan bantuan siapa tadi nakku? Dengan bantuan manusia, contohnya pencangkokan ya, itulah bantuan manusia, pencangkokan. Selain perkembangbiakan yang berbeda, bentuk daun juga berbeda dan warnanya juga berbeda-beda pula ya. Warnanya juga berbeda, bentuk daunnya juga berbeda. Dapat kita lihat nanti dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya daun pisang dengan daun mangga tentu berbeda enak ya. Daun yang kering, kalau kita keringkan daun itu dapat kita tempel sebagai hiasan ya. Tempelan daun kering disebutlah itu kerajinan mozaik ya, mozaik. Biji-bijian pun dapat dibuat sebagai hiasan yang ditempel pada buku kita. Di kelas 2 kita sudah belajar seperti itu nakku ya. Lalu kita akan belajar sekarang mengenai pembagian ya. Mengenai perkembangbiakan tadi sudah. Sekarang kita belajar pembagian. Pembagian adalah pengurangan berulang dengan bilangan yang sama dan hasilnya sampai habis atau nol ya. Pembagian adalah pengurangan berulang dengan bilangan yang sama dan hasilnya sampai habis nakku, sampai nol. Contoh 10 kurang 2 kurang 2 kurang 2 kurang 2 kurang 2 ya, kurang 2 sama dengan 0. Dikurangkan sampai 0. Pengurangan berulang dengan bilangan yang sama. Maka 10 dibagi 2 sama dengan 5. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Ya nak ya. Contoh berikut misalnya 12 dibagi 2. Kurangkan sampai 0. 12 kurang 2 kurang 2 kurang 2 kurang 2 kurang 2 kurang 2 sama dengan 0. 12 bagi 2 sama dengan 6. 12 bagi 6 sama dengan 2 ya. Jadi pembagian itu pengurangan berulang yang hasilnya sampai 0. Oke nak? Nah, sekarang tugasmu nakku nomor 1 perhatikan. Pembagian adalah titik-titik. Tulis nanti apa itu pembagian. Tadi udah ibu terangkan ya. Nomor 2. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Cocor bebek berkembang biak dengan titik-titik. Nomor 4. Pisang berkembang biak dengan titik-titik. 5. Perkembangbiakan buatan dengan bantuan manusia disebut titik-titik. Dengan bantuan manusia tadi disebut apa? Ya, itu maksudnya. Nomor 6. Daun yang kering dapat ditempel sebagai titik-titik. 7. Agar tanaman selalu subur harus diberi titik-titik. Nomor 8. 25 dibagi 5 sama dengan titik-titik. Nomor 9. 20 dibagi 4 sama dengan titik-titik ya. Nomor terakhir nakku. Mangga, jeruk berkembang biak dengan titik-titik. Itulah tugasmu 1 sampai 10. Kerjakan bagus, tulisannya rapi. Anakku, sampai di sini dulu penjelasan Ibu Situmorang. Tetap semangat anakku. Salam sehat dari Ibu. Terima kasih.